Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Sofia Adiswan Eskom, guru informatika di SMA Don Bosco, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Ibu dan Bapak guru sekalian, sebagai guru informatika, kita harus melihat minat dan motivasi peserta didik dalam pembelajaran di kelas. Guru juga harus mampu menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi pada saat pembelajaran di kelas. Tentunya kita semua mengetahui bahwasanya kita sedang menuju era Society 5.0 yang mana kita akan bersaing secara global melalui teknologi yang luar biasa canggihnya. Dalam hal ini, guru dituntut harus bisa menguasai teknologi serta bisa menggunakannya ke dalam proses pembelajaran. Kendala utama yang kita hadapi adalah ketidaktahuan mereka seperti kesulitan dalam berpikir komputasional dan menganalisis persoalan yang diberikan. Selanjutnya, rendahnya minat dan motivasi belajar peserta didik. Hal ini terlihat dari kondisi kelas yang ribut, peserta didik yang sibuk bermain games dengan gadgetnya. Bahkan peserta didik yang tidak merespon pertanyaan guru dan tugas yang diberikan tidak selesai. Untuk mengatasi kendala utama tersebut, dibutuhkan strategi pembelajaran yang tepat dalam menarik minat mereka sehingga peserta didik termotivasi dalam pembelajaran informatika di kelas. Oleh sebab itu, tanggung jawab kita membantu peserta didik memahami materi ajar dan menguasai keterampilan yang sesuai dengan kompetensi yang diharapkan. Langkah awal yang saya lakukan sebelum merencanakan pembelajaran adalah melaksanakan analisis kebutuhan belajar untuk melihat pengetahuan, keterampilan, dan ketertarikan peserta didik melalui asesmen diagnostik kognitif dengan menggunakan aplikasi Quizizz. Hasil dari asesmen diagnostik kognitif dengan jumlah peserta didik sebanyak 31 orang untuk materi elemen sistem komputer sebanyak 21 peserta didik nilainya di bawah 77 dan setelah dianalisis kendala mereka adalah belum menguasai tentang komponen penyusun komputer sehingga saya mendesain pembelajaran belajar asik dengan Magic dengan model problem based learning yang dikombinasikan dengan media ajar interaktif. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, sebelum kita memulai pembelajaran seperti biasa, baiklah kita berdoa dulu. Silakan doanya dipimpin oleh Ketua Kelas Taskia. Teman-teman, marilah kita berdoa dan kita masing-masing berdoa dimulai. Di antara kalian masih ingat nggak materi minggu lalu? Apa yang kita pelajari minggu lalu? Boleh, silakan, Hafiz. Oke, komponen penyusun komputer. Setelah melakukan kegiatan review pembelajaran pada pertemuan sebelumnya, guru mengajak peserta didik untuk mendengar pemaparan tujuan pembelajaran, yaitu setelah melakukan pengamatan media pembelajaran, peserta didik mampu mengidentifikasi konsep dasar dan fungsi-fungsi utamanya dalam penggunaan komputer dengan benar. Dan setelah melakukan diskusi, peserta didik mampu menganalisis fungsi sistem operasi dan mensimulasikan sistem operasi berbasis GUI pada jaringan komputer dengan benar. Guru juga menyampaikan langkah-langkah pembelajaran kepada peserta didik. Selanjutnya, guru mengajak peserta didik untuk memperhatikan beberapa gambar pada sistem operasi komputer yang ditampilkan melalui proyektor. Guru memberikan pertanyaan terkait gambar dan meminta peserta didik untuk menyampaikan pendapatnya dari gambar yang dilihat. Windows. Sistem operasi Android. Guru juga meminta peserta didik dalam menganalisis hal yang menyebabkan kenapa sistem operasi pada komputer itu berbeda. Di smartphone.
Oke, benar ya kata Brian. Kemudian, guru mengorganisir peserta didik dalam kelompok belajar dengan masing-masing maksimal 6 orang anggota berdasarkan hasil asesmen diagnostik kognitif. Boleh, kamu duduk berdasarkan kelompoknya dulu. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, dan 5. Ya, silakan. Guru membagikan dan menjelaskan langkah-langkah kerja yang terdapat dalam LKPD. LKPD yang dibuat melayani kebutuhan belajar peserta didik sesuai dengan minat dan gaya belajar dari peserta didik karena 100% peserta didik membawa smartphone ke sekolah. Sehingga mereka dengan mudah mencari sumber belajar melalui video, audio, dan buku teks sesuai dengan gaya belajarnya. Kegiatan ini adalah wujud diferensiasi konten karena menggunakan berbagai media untuk menggali pengetahuan. Dengan didampingi guru, peserta didik berdiskusi dalam mengerjakan LKPD secara berkelompok. Setelah menyelesaikan pengisian LKPD secara berkelompok, guru memfasilitasi kelompok untuk mengembangkan dan menyajikan hasil karya dalam bentuk presentasi di depan kelas, menjalankan beberapa aplikasi dan meminta kelompok yang lainnya untuk menanggapi kelompok yang sedang presentasi. Presentasi dari topik 1 itu sudah sangat bagus dan juga jelas. Itu ada satu hal yang ingin saya tanyakan, yaitu apa pendapat Anda tentang komputer apabila tidak memiliki sistem operasi? Kemudian, menilai hasil diskusi dan presentasi peserta didik. Guru memberikan penghargaan kepada kelompok yang telah mempresentasikan hasil karyanya. Tangan dulu untuk kelompok 1. Selanjutnya, guru memberikan penguatan atas penarikan kesimpulan yang dilakukan oleh peserta didik pada topik ini. Sebelum melakukan asesmen sumatif, guru mengajak peserta didik untuk bermain kartu soal yang dibuat dengan aplikasi Canva yang bertujuan untuk menstimulus topik ini. Peserta didik sangat antusias mengikutinya, di mana masing-masing kartu soal tersebut ada poin yang dapat mereka kumpulkan. Oke, 10 poin. Sebutkanlah nama perangkat di bawah ini. Ya, ini apa ini nama perangkatnya? Poinnya hanya untuk bilang. Benar, speaker? Benar, oke, ya. Silakan. Setelah bermain kartu soal, peserta didik melanjutkan dengan melaksanakan asesmen sumatif dengan menggunakan Google Form untuk mengetahui adanya peningkatan pengetahuan dan pemahaman peserta didik. Sekarang saatnya kita untuk post test. Ya, post test terkait sistem operasi. Hasil yang didapat 90% peserta didik sudah menguasai topik yang telah diajarkan. Hal ini terlihat dari skor asesmen sumatif. Hasil praktik baik yang dilakukan oleh Ibu Sylvia membuat peserta didik menjadi lebih mudah dalam memahami pembelajaran informatika. Materi pembelajarannya mudah dipahami karena proses pembelajarannya menarik. Informatika keren. Praktik baik belajar asik dengan Magic bersama Ibu Sylvia Adeswan. Belajar menjadi menyenangkan, meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa. Belajar informatika menurut saya hal yang paling menyenangkan adalah banyak kuisnya dan juga banyak game-gamenya. Ibu dan Bapak guru yang berbahagia, demikianlah praktik baik yang telah saya laksanakan di kelas 10-8 fase E Kurikulum Merdeka. Semoga menjadi inspirasi. Marilah menjadi guru yang disenangi murid dengan memperhatikan kebutuhan mereka sesuai dengan minat, gaya belajar, dan profil murid, sehingga terwujudnya merdeka belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.